Bung Karno itu 70 tahun lah usianya kurang lebih. Separuh hidupnya itu dihabiskan di penjara. Separuh hidupnya? 35 tahun itu di dalam penjara. Penjara Belanda, kesana kemari, pindah. Tapi dia kan bisa jadi presiden. Karena dia di penjara bukan karena korupsi. Oh, karena melawan. Karena dianggap sebagai verdomseh lah. Itu Bung Karno. Emir Muiz sebagian hidupnya di penjara, tapi dia bisa jadi komisaris. Jadi komisaris. Komisaris. Jelas gajinya lebih besar daripada zaman Bung Karno. Oh iya, komisaris perusahaan BUMN lagi kan. Lo bayangin, ini dia penjara karena apa? Korupsi. Seorang koruptor berarti tadinya. Dia anggota dewan, koruptor. Terbukti di penjara, keluar dari penjara jadi komisaris, enak banget ya. Penghargaan itu dari negara berarti ya. Iya. Karena dijadiin komisaris, dijadiin seseorang yang memantau kinerja sebuah perusahaan negara, berarti dia dikasih kehormatan dari negara dong. Ini gue nggak ngerti deh. Ini kita harus ngomong apa sama Pak Erick Thohir? Dia kan yang menentukan, kan dia Menteri BUMN kan, yang menentukan siapa komisaris kan biasanya Pak Erick dong. Kita harus tanya Pak Erick nih. Oh iya. Gimana Erick? coba lu jadi Erick. Gue jadi Erick, coba sebentar. Iya. Pak, ini kita nih rakyat nih Pak. Iya Mas Eko. Kok lu kayak gitu sih? Iya, dia lagi flu kali. Oh lagi flu. Kita nih rakyat nih Pak. Rakyat ini pingin bangsa ini bersih lah, tidak lebay, kelebihan bayar. Kita pengen bersih, tapi kok kenapa Bapak mengangkat seorang bekas narapidana korupsi sebagai komisaris BUMN? Kalau mengangkat mungkin tidak, karena gendut, berat. Tapi bahwa jabatannya itu tidak seluruhnya mengenai profesionalisme. Terus apa kalau bukan profesional? Karena di belakang Pak Emir Muiz ini ada warna merah menyala. Bapak takut? Iya, mungkin begitu. Bisa jadi begitu kok. Ya, tapi yang merah kan banyak. Nih, di Cina kok. Iya, Cina. Kalau terbukti korupsi, bukan cuman koruptornya. Kenapa? Kalau dia seorang suami ya, sama istri-istrinya, tembak. Istri jadi tembak juga? Tembak, karena dianggap dia ikut mendorong atau menikmati hasil korupsinya. Bahaya, boro-boro dikasih kehormatan menjadi komisaris. Oh iya, makanya. Ini nggak bisa dibenarkan. Iya, lo bayangin lo seorang, kan gini deh, kan kader Partai Merah kan juga banyak. Bisa lah milih salah satu, nggak harus yang begini-begini dong. Bejibun dan banyak yang mampu juga ya. Ada siapa? Budiman Sujatmiko, pinter. Iya. Tapi Budiman udah jadi komisaris juga. Udah ya? Udah. Double ya? Iya. Yang lain lah, yang lain kan masih banyak. Pinter-pinter dan banyak kan? Iya banyak. Kenapa? Dan itu nggak ada untungnya. Pertama, BUMN-nya belum tentu jadi bagus. Oh iya. Iya kan? Pasti lebih banyak drama di dalam kan. Misalnya komisaris lain, itu koruptor dulunya. Kan gitu kan? Iya. Jadi merasa nggak insecure deh, merasa nggak aman. Atau jangan-jangan kayak DKI. Gimana? Dia kan mantan narapidana korupsi, tahu dong celah-celahnya. Siapa? Yang Pak Emir nih kan tahu nih celah-celahnya. Maksudnya? Jadi memberikan wejangan kepada kolega gimana menghindari celah-celah ini. Oh, kalau di DKI kan karena mantan KPK ya. Jadi makanya nggak ada korupsi kan di DKI kan. Adanya kelebihan bayar. Dan satu lagi mungkin kelebihan dosa. Jadi ini apa ya? Indonesia darurat kelebihan koruptor nih kayaknya. Sebetulnya gini, dari sisi undang-undang sih nggak salah. Oh boleh bang? Boleh, kan lo udah menyelesaikan masa tahanan. Oh iya. Udah dong, kayak lo dosanya udah dicuci kayak habis lebaran gitu kan. Kosong. Kembali ke nol. Dari sisi undang-undang, tapi dari sisi etika kan. Karena bekas tahanan kejahatan luar biasa yaitu korupsi. Iya kan luar biasa kejahatan kalau korupsi. Narkoba, korupsi. Kalau misalnya nih. Ini kok gue umpamanya nih, sorry nih, gue ingat. Ini seolah-olah mantan napi kekerasan seksual kepada anak dijadiin babysitter. Iya bener. Bener nggak? Bener. Iya kan? Iya. Jadi bekas koruptor yaitu orang yang menggunakan uang negara untuk keperluan pribadi atau yang ambil lah gitu, ditaruh di sebuah perusahaan negara yang tentu menghasilkan uang itu gitu. Iya. Ini perumpamaannya mungkin terlalu lebay, tapi yang kebayang gua kayak gitu. Iya, ini kan sama aja lu menyediakan ada daging
daging merah, macan lapar suruh dijagain. Suruh jagain macan. Wah, ini bahaya. Iya kan bahaya. Bahaya. Kalau mungkin kasus lain, ya pidana atau ada temen lo punya istri cantik, dia mau berangkat ke luar negeri, dititipin ke lo. Wah itu kan gua seneng. Gua seneng, dianya muntah gitu. Kayak Pak Ahok. Pak Ahok itu juga mantan napi. Iya. Tapi dia dapat posisi sangat terhormat. Oh, dia bukan korupsi. Dia bukan koruptor. Iya. Justru dia memerangi. Dia memerangi koruptor. Dan dihajar karena dia memerangi korupsi ya? Iya, karena dia kan juga waktu itu kan lagi pilkada kan, dieksploitasi kasusnya, akhirnya dia terpaksa. Tapi dia bukan koruptor. Sehingga aman-aman saja. Wajar. Iya. Kita nggak merasa sakit hati, bro. Betul. Oh, dia bukan koruptor dan posisinya. Bahkan konon ketika di penjara pun Pak Ahok ini sudah waktunya mengurus pembebasan bersyarat pun dia tidak ambil itu. Dia tetap konsisten dia mau selesaikan gitu loh. 2 tahun. Iya. Nah, ini seorang koruptor duduk sebagai komisaris. Sebentar. Ya. Bukan cuma komisaris. Apa? Ada juga yang ikut pilkada. Ada. Di mana tuh? Ada 49 ex koruptor ikut pilkada. Buset. Ini kayak nggak ada calon lain. Satu, itu nggak ada calon lain. Yang kedua, kayaknya masyarakat kita aneh. Ada yang kepilih nggak? Banyak. Gue pernah melakukan yang namanya survei. Lo survei? Wah, bro, luar biasa lo. Literasi politik gue tuh tinggi. Gue pikir lo cuma bisa ngebanyol. Ya lain, ini banyolan politik harus ada modalnya. Gue pernah melakukan survei di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu jadi pertanyaan cuma 2. Waktu itu pilkada gubernur. Pertanyaannya cuma 2 kepada masyarakat. Apakah pemimpin yang memiliki lebih dari 1 istri itu layak dijadikan gubernur? Jawaban masyarakat Jawa Barat mayoritas boleh. Boleh aja, secara agama boleh kok. Oh, gitu. Okay. Itu nggak masalah dong. Nggak masalah. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah kandidat atau pemimpin yang korupsi, terbukti korupsi, layak dipilih kembali? Terus? Jawabannya, ya boleh-boleh saja. Boleh juga? Iya. Terus pada ditanya, kenapa boleh? Ya mungkin duitnya bisa buat sedekah buat rumah ibadah, buat menyantuni, siapa tahu. Jadi masih permisif. Masih oke lah. Masih oke. Ya, dalam salah satu partai bahkan bilang, korupsi itu kayak ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Waduh. Jadi kalau zaman dulu, zaman Nabi itu perang kan ada musuhnya kalah, terus kemudian hartanya ketinggalan lah ya, diambil sebagai pemenang. Itu ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ada yang beranggapan nih satu partai ini, partai agama lagi. Waduh. Korupsi itu sebagai ghanimah, nanti lo ngambil uang negara bisa bagi bangun masjid, bisa kayak gitu tuh. Ada uang, ada wanita juga mungkin maksudnya. Itu suatu pendapat yang sangat ngawur menurut gua ya. Korupsi yang ngambil duit negara, duitnya rakyat kan itu. Iya. Dan dari 49 orang yang ikut, bukan pilkada, ikut pileg lebih parah lagi. Oh, pileg, nanti wakil rakyat. Dia wakil rakyat, bukan wakil rakyat aja. Apa? Kenapa ini ditanya nih ya, kenapa kok ada koruptor yang ikut pileg? Lalu dijawab, ya kami mewakili. Wakil siapa? Wakil koruptor. Memang dia dari cabang koruptor. Iya, betul. Kalau lo misalnya ada orang korupsi nih, ketangkep, kapok nggak? Gini bro, kapok itu kalau gua misalnya lagi jalan lewat suatu gang, ya kesandung atau kena beling, gua kapok. Oh iya. Karena menyakitkan. Luka. Tapi kalau korupsi, itu kan menurut para pelaku kan menikmatkan itu kan. Gitu. Karena waktu dia masuk penjaranya, di penjara juga nyaman kan ya? Iya, banyak kenyamanan di sana. Oh, dia dikasih fasilitas sama... Iya. Maka istilahnya nggak ada kapoknya. Oh. Contohnya ada, bro. Itu ada Bupati Kudus. Iya. Kenapa tuh? Seorang bupati, dia memerintah di Kudus. Dia itu terjerat kasus korupsi. Tahun 2004 dia dihukum. 2004 korupsi? 2004 dihukum. Korupsi? 2015 dia bebas. Lama juga ya? Iya, bayangin 2015 dia baru bebas. Oke. Dia nyalonin, 2018 kepilih lagi. Kepilih jadi bupati lagi. Terus? Tahu nggak gobloknya? Setahun kemudian dia ketangkap korupsi lagi.
Itu benar-benar masyarakat kudus tuh, hatinya kudus. Hatinya suci. Hatinya suci. Jadi orang-orang kudus tuh nggak punya persepsi buruk sama orang. Tapi ya itu. Kenapa? Karena hati orang kudus hatinya suci bersih, itu dapat menimbulkan yang namanya karma. Dia ngebohongin itu ya ketangkap lagi gitu. Iya. Ini makanya kan kalau lo misalnya Natalan kan malam kudus, ini kudus. Malam suci ya, kudus itu suci. Suci. Jadi orang-orang kota suci, kota kudus. Kota suci. Jadi mereka itu berpersepsi positif sama orang. Iya. Mau korupsi pilih lagi. Iya. Sampai kapok. Atau kalau nggak gini, bisa jadi itu masyarakat ngerjain dia. Kenapa? Dulu yang korupsi nih, ayo kita pilih lagi, biar korupsi lagi. Jorokin itu. Biar tahu rasa lo gitu. Dan itu juga ini ya, pelajaran bahwa kemarin ada statementnya dari Gibran, wali kota Solo, ketika ditanya soal gaji. Yeah. Disampaikan sama Mas Gibran itu bahwa gajinya digunakan untuk sedekah. Karena dia menjadi seorang wali kota bukan mencari uang. Oh, mungkin dia ada pendapatan lain ya, dia punya perusahaan. Karena dia pengusaha. Karena memang sudah selesai lah dengan dirinya sendiri, walaupun masih muda menurut gua udah selesai. Kalau ini kan kayak Bupati Kudus ini berarti dia kan memang cari duit. Memang cari duit. Kan problemnya orang itu. Boleh sih cari duit, boleh. Iya, benar. Halal dan legal. Iya. Tapi ini kan nggak, problemnya orang itu masalahnya di ekspektasi, bro. Enggak, ini kabarnya dia udah dalam penjara nih ya. Ya, ditelepon lagi sama masyarakatnya. Mau nyalon lagi nggak, Pak? Orang tuh korupsi karena ekspektasi. Lo, kata Gandhi ya, kebutuhan masyarakat seluruh dunia ini, dunia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh dunia. Oh, cukup. Jadi santai aja gitu maksudnya. Iya, lo santai aja. Lo makan nggak akan kelaparan. Tetapi problemnya satu dunia nggak akan cukup untuk memenuhi keinginan. Jadi hayalan lo udah makan lo pakai pecel, ningkat pakai ayam. Ada ayam lo ningkat makannya pakai kaviar. Udah makan kaviar. Iya, kaviar tuh. Ketika lo makan kaviar, nggak mau di restoran ini, lo maunya makannya di kapal pesiar atau terus gaya hidup. Jadi itu nggak ada batasnya. Ini juga gitu nih. Ini peringatan buat petugas atau bukan petugas, buat pejabat-pejabat lain juga. Iya. Bahwa kalau toh dia nggak sayang sama dirinya, sayanglah pada keluarganya, kan kasihan. Iya, kasihan. Ke bawah-bawah. Banyak bukti loh itu. Iya. Kasihan kalau kemudian anaknya disebut sebagai. Lo bayangin kalau lo koruptor, ketika di-search nama lo yang keluar cuma korupsi. Anak lo, cucu lo, apa semua. Ini juga kalau kita searching kota Kudus gitu, seharusnya yang muncul itu kasus-kasus Bupati Kudus, kan kasihan masyarakat Kudus. Harusnya kan keindahan, potensi wisata, dan lain-lain gitu. Ini kan berarti dia sebenarnya nggak sayang sama warganya. Iya, warganya juga nggak sayang sama dia, ini dijorokin lagi. dijorokin lagi. Mungkin ini si Bupati Kudus begitu keluar juga, hat-trick sekali lagi. Dan bayangin jaraknya, 2018 kepilih, 2019 ketangkep. Oh. Jadi hanya satu periode anggaran APBD, dia tuh langsung ketangkep. Itu dia mendarah daging ya. Wah, itu udah buat dia korupsi adalah kita gitu mungkin. Benar, udah mendarah daging. Nah, kesian keluarganya kan ya? Iya, akhirnya kan anak istrinya. Atau kalau dia istri berarti juga kasihan suaminya. Iya. Seumur hidup dia akan menanggung. Balik lagi ke Pak Emir, kita himbau lah, Pak Erik ya. Kasihan Pak Emirnya. Kasihan Pak Emirnya ya, kan dia kan bekas anggota DPR kan. Bekas anggota DPR pasti dia punya jaringan dong. Betul. Minimal dia kerja di sektor private lah, sektor swasta lah. Jangan lagi masuk ke sektor negara lah. Daripada jadi beban, kasihan BUMN-nya. Ya, kasih BUMN kan. Ini yang kasihan Erik apa Pak Emir? Yang kasihan ini sebenarnya adalah Pak Yahya Waloni lagi sakit, bro. Kita doakan lekas sembuh. Ya, mudah-mudahan. Biar bisa bercanda lagi. Iya. Biar bisa nabrak lagi. Nah, ya ini soal Pak Emir Muiz yang kemudian dipilih oleh Pak Erik. Ini ya kita himbau ya, Pak Erik untuk bijak. Iya. Masih banyak kader lain kalau memang harus dari merah. Kata Ustadz Jedin MJ tuh, masih banyak janda-janda yang perlu santunan. Oh iya betul. Jadi, nah ini juga perhatian juga buat pemerintah juga. Iya. Jadi kalau nggak harus bahwa membalas budi siapapun itu dengan komisaris. Iya, kan harus dengan cara lain bisa. Cara lain kan bisa. Ya, kasih sektor. Kan Pak Erik kan punya perusahaan. Kalau mau masukinlah di situ, di perusahaannya. Satu itu. Pak Erik kan punya klub bola. Iya. Jadiin Pak Emir Muiz penyerang.
Iya, kiper juga boleh kan gede. Jadi banyak Iya, nggak gol-gol kan? Iya gitu kan. Saya pikir sekelas siapa Erick Thohir pasti punya pemikiran yang lebih cerdas. Nah, ya itu satu. Yang kedua, ini yang paling parah juga, korupsi bansos, bro. Wah itu. Lo bayangin rakyat lagi susah. Yang pertama menterinya tuh kemarin tuh kan, udah ketangkap, udah dikandangin. Cuma problemnya ketika dituntut nggak maksimal. Kan harusnya tuh, Oh iya betul. Ini kemarin itu ada semacam insiden, ya kan, Jaksa Pinangki. Terus juga beberapa orang lain yang ketika dia melakukan perbuatan korupsi itu dia nggak ingat yang namanya rakyat dan sebagainya. Ini sebetulnya kadang-kadang ya, ini katakanlah penegak hukum di bawah nih, KPK, misalnya polisi, kejaksaan sudah serius. Pak hakimnya pertahanannya di hakim pengadilan. Kalau pengadilannya bocor, aduh ini juga masuk angin. Ini mafia pengadilan ini juga penting. Kenapa? Biar kita ini jadi percaya pada hukum. Iya. Kalau mereka memperlakukan hukum dengan cara kayak gitu, kita jadi nggak percaya kan. Kita jadi ragu terus-terusan. Betul. Gitu loh. Kalau orang memang kegiatannya atau kejahatannya mengakibatkan kesusahan banyak orang, serius lah. Iya, ini nggak main-main. Karena sudah sifatnya bukan cuma merugikan negara, tapi juga masyarakat langsung. Apalagi ya bansos kan, itu kan masyarakat langsung yang dirugiin baru lagi lapar. Bukan cuma bansos, termasuk juga rusun. Ini kan jangan sampai terjadi kelebihan bayar, tapi ketika vonis kekurangan vonis. Oh iya, kan gitu benar. Nah, kan? itu problem tuh. Iya. Problem ini sekarang ini kan ada kosakata baru ya yang diciptakan di DKI ini. Ini sebenarnya kalau korupsi koruptor. Kalau kemudian kasus korupsi itu diubah jadi kasus kelebihan bayar, berarti bukan koruptor itu. Dia baik hati dianggap. Oh iya. Jadi dermawan. Ini kasus apa? Kasus dermawan. Oh iya. Di penjara 3 tahun kasus dermawan. Harus terlalu baik. Iya. Makanya gini, gue bilang, kalau yang korupsi, ya maka tersangkanya disebut koruptor. Nah, kalau yang kelebihan bayar, tersangkanya namanya kalkulator. Buat Pak Erick. Iya, Pak Erick.